Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita mikir profesi apa yang paling sunyi, nyaris nggak kelihatan di mata publik, tapi perannya itu paling menentukan tegak atau runtuhnya sebuah peradaban? Jawabannya sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari loh. Ya, kita lagi ngomongin peran seorang ibu rumah tangga. Di paparan kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng kenapa peran ini sejatinya adalah fondasi yang nggak terlihat, tapi jadi penopang utama keberlangsungan masyarakat kita. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, profesi paling sunyi. Karena jujur aja, ini jauh lebih dari sekedar label tidak bekerja di luar. Banyak dari kita tuh sering keliru mengartikan peran ibu cuma sebatas, oh dia nggak berkarir. Padahal nih, kalau kita bedah sungguh-sungguh, ruang lingkup pekerjaannya itu masif banget dan nggak ada tandingannya. Tugasnya itu melahirkan manusia, menjaga fitrah anak-anaknya biar tetap murni, ngebangun akhlak dari nol, sampai jadi penstabil emosi seluruh isi rumah. Poin pentingnya di sini, kedamaian sebuah rumah itu nggak datang dari tembok yang dibangun dengan biaya miliaran atau perabotan mewah. Sama sekali nggak. Kedamaian itu murni lahir dari seorang perempuan yang dengan sabar menjaga ruh rumah tersebut. Bayangin aja, pas semua orang udah tidur lelap, pikiran ibu tuh seringnya masih jalan mikirin buat besok. Pas yang lain lagi makan, dia pastiin semuanya kenyang duluan sebelum akhirnya dia sendiri bisa duduk tenang. Lanjut ke bagian kedua kita, nilai yang tak terbayar. Sebuah pengorbanan tanpa harga. Ini ngebawa kita ke sebuah refleksi yang cukup tajam nih. Coba kita nanya ke diri sendiri dalam-dalam. Apakah ketenangan anak itu bisa dibayar pakai uang? Masalahnya, masyarakat modern kita ini punya satu kelemahan fatal, yaitu terlalu sering ukur nilai sebuah pekerjaan murni dari seberapa besar gajinya, atau presensi jam kantor. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Emangnya kasih sayang utuh seorang ibu bisa digantiin sama asisten rumah tangga yang dibayar mahal sekalipun? Atau apa rela pendidikan adab pertama anak kita diserahin gitu aja ke layar gadget dan internet? Ya pasti enggak kan? Hal-hal yang paling berharga, yang ngebentuk jiwa seorang manusia, itu seringkali memang nggak bisa dihitung pakai nominal rupiah. Dan kalau kita mau jujur ngelihat realitas kesehariannya, pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah wujud pengabdian yang literalnya nggak ada jeda. Coba aja lihat, nggak ada yang namanya jam kantor yang pasti, nggak ada istilah cuti penuh di akhir pekan, dan mereka dituntut buat standby 24/7 kapanpun dibutuhin. Sering banget loh seorang ibu itu maksain diri ngeberesin semuanya padahal badannya udah capek luar biasa. Dia tetap harus melayani, memeluk, dan menenangkan anak-anak atau suaminya, padahal mungkin di saat yang sama dirinya sendiri lagi rapuh dan butuh banget ditenangkan. Ini tuh level komitmen emosional tanpa batas yang jarang banget diakui dunia luar. Ada satu kontras luar biasa yang sering banget kita lupakan. Ayah membangun rumah, tapi ibu yang membangun manusia. Sang ayah mungkin banting tulang di luar sana, berhadapan sama kerasnya dunia, buat nyari nafkah demi ngebangun struktur fisik rumahnya. Itu hebat. Tapi, sang ibulah yang punya tugas berat menjaga arah hidup di dalamnya, membentuk raga dan jiwa manusia-manusia yang bernapas di bawah atap itu. Makanya kalau sampai ada yang meremehkan ibu rumah tangga, itu sebenarnya tanda kalau orang tersebut punya cara pandang yang sangat dangkal tentang makna sebuah kehidupan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, amanah dan kepemimpinan. Ini adalah domain kepemimpinan sejati. Kita perlu banget nih menggeser narasi budaya yang serba materialistis tadi ke kacamata spiritual yang jauh lebih besar maknanya. Di dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Penegasan ini membuktikan secara jelas ke kita semua kalau ngurus rumah tangga itu bukan urusan domestik yang remeh, sama sekali bukan. Ini adalah domain kepemimpinan yang utuh dan amanah yang luar biasa besar, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya langsung oleh Allah. Terus, kayak apa sih praktek nyata kepemimpinan ini di rumah? Wah, luas banget. Peran kepemimpinan ibu itu mencakup perannya sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi peradaban. Dia itu yang jadi penjaga stabilnya emosi anak-anak, yang ngatur ritme keharmonisan rumah, tempat nyimpan rahasia keluarga yang paling rapat, penenang sejati waktu sang ayah pulang bawa setumpuk stres dari luar, dan sekaligus jadi benteng pertahanan anak-anaknya dari segala macam fitnah luar. Singkatnya, ibu adalah jangkar yang nahan kapal keluarga biar tetap kokoh biarpun badai kehidupan lagi kencang-kencangnya. Kita lanjut ke bagian keempat, ironi sebuah pengorbanan. Sebuah ironi dari sosok yang jarang dipuji. Tapi sayangnya nih, realitas di masyarakat kita kadang nggak seindah peran ideal yang baru aja kita bahas. Ada ironi yang cukup bikin miris dalam cara masyarakat, bahkan kadang keluarga sendiri, memperlakukan pekerjaan sebesar ini. Coba perhatiin,
Tugas fondasional ini sering banget lewat tanpa pujian sedikit pun karena dianggap, ya kan emang kewajibannya. Dianggap hal yang biasa-biasa aja, terus-menerus dibandingin sama pencapaian material perempuan lain yang kerja di kantoran, dan ironisnya sering dicap tidak menghasilkan secara ekonomi. Stigma buruk soal perempuan gagal karir itu kejam banget dan gak adil. Padahal di balik diamnya, dia justru lagi mengorbankan impian-impian pribadinya demi mengawal kualitas masa depan generasi kita. Kenyataannya, di banyak rumah tuh suasananya begini. Banyak ibu menangis diam-diam agar anak-anaknya tetap tertawa. Nah, buat Anda para anak atau siapa aja yang lagi ngikutin paparan ini, please jangan biasain cuma ngelihat ibu pas beliau lagi marah atau pas lagi kelihatan nggak sempurna. Sadari dan selami deh, udah berapa banyak kelelahan yang sengaja beliau sembunyikan, di balik senyumnya murni cuma biar suasana rumah tetap nyaman buat kita. Mereka tuh mungkin jarang banget nuntut buat dihargai, tapi sebagai manusia biasa, pastinya mereka sangat butuh untuk dimengerti dan disayangi. Masuk ke bagian kelima, pesan untuk suami. Ini tentang tugas krusial seorang ayah. Tahu nggak sih, stabilitas dari peran ibu yang luar biasa tadi itu sebenarnya sangat bergantung sama nahkoda utamanya, yaitu sang suami. Sayangnya, banyak suami yang nuntut dihormati sama anak-anaknya, tapi lupa ngasih teladan gimana cara menghormati sang ibu di depan mereka. Poin puncaknya di sini, anak-anak itu belajar adab dan cara memperlakukan perempuan itu mutlak dari ngeliat gimana ayahnya memperlakukan ibunya. Kalau ayah kasar secara verbal atau fisik, anak bakal merekam itu dan kelak mempraktikkan hal yang sama, meremehkan perempuan. Tapi sebaliknya, kalau ayah selalu menghargai ibunya, anak otomatis belajar tentang apa itu kemuliaan dan kehormatan keluarga. Jadi buat para suami, Andalah yang memegang dan menetapkan standar itu di dalam rumah. Wahai para suami, jangan cuma fokus pada kebanggaan bisa ngasih nafkah materi ya. Seringkali nih kata-kata sederhana dan tulus kayak, "Terima kasih ya, kamu capek banget ya hari ini." Atau, "Udah biar saya aja yang bantu bereskan." Itu dampaknya jauh lebih menenangkan hati seorang istri dan ibu dibanding hadiah mahal sekalipun. Perlu diingat juga, banyak laki-laki di luar sana yang karirnya bisa sukses melesat itu justru karena fondasi hidup dan ketenangan mentalnya dijaga erat sama sosok perempuan ini di rumah. Ingat terus ya, rumah tangga itu teamwork antara dua orang buat nyari ridho, bukan hubungan hierarki kayak majikan sama pelayannya. Bagian keenam sekaligus puncaknya, menjaga peradaban Islam. Kita lihat efek domino dari dalam rumah. Dari dinamika keluarga yang kelihatannya sangat intim dan private ini, mari kita zoom out ngelihat dampak makronya. Ada sebuah efek domino peradaban yang nggak main-main. Sejarah tuh ngebuktiin kalau hancurnya masyarakat selalu bermula dari rusaknya rumah, dan rusaknya rumah itu dimulai ketika peran ibu mulai diremehkan. Semuanya tuh punya pola. Langkah pertama, dimulai dari suami yang bertakwa dan tahu cara berterima kasih. Kepemimpinan yang baik ini otomatis melahirkan langkah kedua, sosok ibu yang jadi kuat karena kehormatan dan perasaannya selalu dijaga. Nah, ibu yang tenang dan kuat ini bakal memicu langkah ketiga, terciptanya lingkungan rumah dan generasi yang sehat secara mental dan spiritual. Sampai akhirnya berujung pada langkah keempat, lahirnya sebuah umat yang kuat. Jadi, menghormati ibu pada titik ini bukan lagi sekedar basa-basi atau tata krama sosial aja, tapi ini benar-benar inti pertahanan buat menjaga keberlangsungan peradaban Islam itu sendiri. Pembahasan ini harusnya ninggalin sebuah kesadaran yang mendalam buat kita semua tentang betapa beratnya beban pilar sunyi peradaban kita ini. Membangun manusia itu sejatinya adalah karya terbesar di muka bumi, dan beban seberat itu diletakkan dengan sangat mulia di pundak seorang ibu. Mari kita renungkan lagi, sejauh mana sih kita udah menghargai pilar kehidupan kita masing-masing sampai detik ini? Mari kita hargai lelahnya sebelum waktu merenggut kesempatan itu dari kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.